lain yang mempunyai keterampilan yang sama itu harus dirangkul, dan dengan apa? Wadah yang keras. Makanya saya mau setelah ini mungkin akan ada pagelaran dari yang dipakai sekarang di satu kota mana kita buat, habis itu kita ini mulai. Makasih ya ditanya, dari tadi aku kan diem ya. Iya, yang pasti Ferry juga kan bukan cuma sebagai Ferry doang, tapi memang bersama dengan tim Scarlet juga. Memang pastinya senang banget dapat kesempatan juga dari Kak Baim dan juga Kak Paula dan juga Bu Vivi untuk bisa support UMKM gitu. Jadi support ini juga kan Ferry pasti nggak ngerti dong soal pembinaannya. Jadi benar-benar bisa diserahkan ke Bu Vivi yang udah pastinya ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi Ferry supportnya di situ sih. Di pembinaan UMKM. Insya Allah jadwalnya sudah keluar, itu di tanggal 11 bulan September, insya Allah. Tanggal 11 bulan September. 99% insya Allah. Paula sendiri gimana nih persiapannya untuk nanti? Dia udah fitness, Persiapannya olahraga, diet, fitting. Jadi benar-benar kemarin itu pas ke Banjarbaru juga seneng banget ya. Ternyata amazed juga, kainnya tuh ternyata begini. Dari dicelup-celup jadi beda orang. Jadi yang bagiannya lu beda, bagian yang jujur beda. Jadi keren banget. Nah, kalau persiapannya paling cuma lebih ke olahraga, diet, sama fitting. Kemarin kita di Banjar fitting kan untuk kain. Fitting buat kainnya nanti yang bakal saya pakai di New York Fashion Week. Belum masih proses, nanti lihat aja. Ada lagi? Boleh. Kak Paula, sebagai seorang model kebetulan pertimbangan ya beberapa. Saya Taufik dari para pembaru. Kak Paula, ingin tahu dong detailnya bahan kualitasnya, kan secara gambarannya detailnya, ya secara kalau seorang model kan tahu tetap itu dipegang, tetap ditubuh itu seperti apa gitu. Mungkin bisa lebih Mungkin persepsinya kain ini dari segi model ya, karena segi detailnya pasti yang tahu detailnya itu dia. Mungkin kalau iya benar, kalau itu dari desainer. Kalau aku mau menambahkan aja mungkin kain kita lebih menghargai aja sih, karena kan kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia kalau pakai produk lokal atau kain kayak gitu kan kesannya kayak mungkin old fashion, tua, atau ini ya coraknya. Nah, mungkin dengan sentuhan seorang desainer Mbak Vivi ini, dia bisa dari sebuah kain dibentuk dan dibikin secara modest ya, secara fashion dan lebih keren gitu. Dipakainya nggak hanya untuk model aja keren, tapi untuk masyarakat Indonesia juga bangga memakai produk lokal. Untuk detailnya bisa Mbak Vivi tambahin. Kalian Mbak Vivi? Ya. Untuk desain corak model gitu ya, ada nggak keterlibatan apakah yang direncanakan akan lagi yang di sini atau ada keterlibatan Mbak Vivi untuk itu? Baik, jadi kenapa tadi saya ada announcement, terima kasih teman-teman udah membantu saya membina UMKM di daerah ini adalah karena untuk mengupgrade sebuah kain daerah itu butuh workshop berkelanjutan, tidak bisa sekali dua kali karena taste perajin itu, mereka perajin, mereka bukan desainer yang mengerti colors, yang mengerti paduan motif gitu, tapi mereka perajin. Nah, perajin ini butuh tambahan ilmu. Itulah yang selama berbulan-bulan, mungkin hampir 1 tahun. Jadi kayak 9 bulanan itu saya latih perajin-perajin ini untuk
lebih mengerti tentang perpaduan warna, lalu mengupgrade skill bagaimana sih supaya kain-kain ini terlihat lebih eksotis, lebih diterima oleh pasar, bisa fashionable seperti ini, kita bisa mengkombinasikannya. Itu tuh butuh ilmu yang berkelanjutan, workshop demi workshop gitu loh. Jadi memang kalau ditanya idenya dari mana, idenya adalah polesan yang saya sudah kasih berbentuk guideline kepada perajin yang kemudian mereka kembangkan. Yang pada akhirnya perjalanan ini bukan hanya sekedar saya suruh-suruh perajin bikin kain ini terus saya bawa, terus saya tampilkan di luar tanpa ada manfaat bagi mereka. Tetapi selain mereka mendapatkan kesempatan, insya Allah saya berharap mereka mendapatkan kesempatan untuk kain-kainnya lebih laku di pasaran. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan ilmu tambahan yang selama ini mereka nggak pernah dapat gitu. Jadi ilmu-ilmu tambahan yang untuk dari kita mata desainer, dari mata model, ini lebih cocoknya seperti ini deh, warna ini boleh dipadukan dengan ini dan ini tidak, tanpa meninggalkan unsur budaya yang terkandung. Sehingga kemarin saya berinisiatif untuk memberi nama Sasirangan Kontemporer. Artinya seperti batik ada batik tulis, ada batik kontemporer. Sasirangan kontemporer ini lebih up to date, lebih mass production, lebih bisa diterima secara mass market seperti itu. Kalau pemasaran sendiri, sendiri ada tingkat dengan Mbak Vivi, kan tentunya kan mereka itu sebagai pengembang membuka untuk bagaimana UMKM ini berkembang. Seperti apa promo? Baik, yang saya bangga adalah kita punya Dekranasda itu online, ada online-nya juga. Yang saya bangga ketika kami udah coba beberapa, kan artinya langkah ini bukan hari ini aja, hari ini saja gitu, bukan nanti saja. Ini udah berkelanjutan, udah lama sebetulnya. Saya kontak Paula dan Mbak Impu udah sebelum-sebelumnya sebetulnya. Jadi kalau ditanya adalah yang bikin saya bangga ketika kami mencoba masuk ke pasar online dan masuk ke pasar Shopee, unexpectedly yang membeli adalah kota-kota besar yang saya nggak pikir akan suka dengan Sasirangan, seperti Bandung, Jakarta, Sumatera Barat. Saya begitu lihat record penjualan, waduh Sasirangan kita udah lumayan di Malang Buana, yang selama ini hanya dipakai oleh orang lokal Kalimantan saja. Jadi dari penjualan kita pun udah kelihatan track recordnya udah mulai kedengeran. Apalagi insya Allah saya berharap nih dengan adanya boom begini, itu lebih lagi bisa dikenal di masyarakat luas seperti itu. Halo, buat Bu Vivi. Ya. Bu Vivi, Ya. ini kan udah keempat kalinya ya, Ya. menurut ya? Ya. Kan ini baru keempat kalinya bersama selebriti ya? Ya, first time. Mati juga Im. Boleh ini mati Keempat kalinya ya, keempat kalinya bersama selebriti ya? Ya. Apakah ada ini, target sama Bang Paula dan Bang Baim? target apa? Target penjualan. Dan Bang Baim sendiri udah janjian belum sama Bang Rafi? Bang Rafi juga kan? Iya, udah. Tes. Wah, menjerit-jerit dong ini. Mati ya? Mati ya? Tungguin dulu ya? Tungguin dulu. Iya. Oh iya, beda jalur. Iya. Tapi lampunya itu. Tes. Suara dia yang ngebas. Oh, suara dia yang ngebas. Iya, ini nyala. Oh, di sananya. Cek. Tes. Jadi tadi poin pertanyaan adalah target penjualan. Baik, sebetulnya target kita nggak muluk-muluk. Kalau ngomong langsung turun dari fashion show, langsung jualan, saya pikir itu muluk-muluk gitu ya. Pasti by the process. Tapi yang saya harapkan adalah continuity dari perjalanan ini. Artinya turun dari New York Fashion Week nggak hilang. Baim, Paula, supporting system saya yang ada di sini tetap membantu promo kita di lokal seperti itu untuk kain-kain ini. Jadi ini hanya sebagai trigger aja ke New York ini bahwa kita membuktikan nih produk lokal diterima loh di pasar luar, insya Allah gitu. Kita balik ke negeri ini, kita berharap masyarakat luas mau menerima dengan apa? Dengan public figure aja loh mau pakai ini gitu. Jadi kita harapkan bukan hanya tentang sales, tetapi tentang bagaimana kain ini diterima benar-benar di Indonesia gitu. Iya, jadi lebih ke arah awareness ya sebenarnya, gimana
caranya ini nanti diterima sama banyak orang. Ya, Insya Allah misalkan calon itu naik, memang walaupun itu kan tujuan visi yang goals yang gedenya ya, walaupun memang sebenarnya tapi lebih karena awarenessnya dan gimana cara Indonesia itu benar-benar satu arah pakaian yang benar-benar bisa dijual dan menjadi ciri khas. Dan kalau saya janjian sama Rafi, udah berangkat bareng, mulai bareng. Tapi Rafi dengan yang lain tapi sama ya, New York Fashion Week, dan ini adalah yang panggung besarnya bukan yang kecilnya, ini panggung besarnya. Kalau misalkan kalian bertanya itu official ya. Tanggal 11 betul, tanggal 11. Yang lama persiapannya. Kenapa? Satu hari apa? Kalau jadwal di sananya ada banyak, ada beberapa tanggal dan itu dari brand-brand luar lain gitu. Tapi untuk kita show hanya 1 hari. Yang perlu dicatat adalah perjalanannya yang panjang behind the scenes-nya sebelum kita berada di panggung itu. Insya Allah. Ada lagi? Baik. Yes bro. Ini kan produksi ya, kan banyak UMKM, kita kan luas, banyak sekali potensi yang kita miliki. Ada coba untuk menjelajah negeri ini, tapi atau mungkin sebelumnya ada yang coba untuk support lah seperti itu. Betul, itu pertanyaan yang bagus ya. Goalsnya pasti bukan seperti itu, karena memang ini kebetulan salah satu yang terbaik untuk kita baru ke sana. Tapi saya sudah bilang sama Mbak Bibi, bukan orang ini saja yang kita bisa bersolat, tapi kota-kota lain yang mempunyai keterampilan yang sama Kita rangkul. itu harus dirangkul. Dan dengan apa? Wadah yang keras. Makanya saya mau setelah ini mungkin akan ada pagelaran dari yang dipakai sekarang di satu kota mana kita buat, habis itu kita ini mulai dari kota mana, dari pengrajin mana, kita akurasi segala semuanya di satu pagelaran yang bagus banget. Dan orang seperti kita mau datang kenapa? Hanya kita melihat dan kita bisa membeli, dan harganya pun tidak semahal itu, tapi kualitasnya internasional. Gimana cara kita membantu mereka semua sih? Itu dia. Kalau memang kita sudah bisa cukup ya buat keluarga, apalagi sih tujuan hidup bikin banyak manfaat buat orang lain. Karena tujuan kita bukan dunia sih, ada hidup lain. Itu aja sih salah satu yang bisa. Kenapa saya tertarik banget dengan bidang ini, karena Paula sangat ada di bidang fashion. Saya mau dia tidak hilang di bidang ini. Kamu jangan hilang ya di bidang ini, karena kamu itu seperti panutan orang-orang. Kalau kamu nanti jadi model, kamu influence orang banyak. Dengan apa? Mungkin bikin sekolah, bikin sesuatu hal yang seperti itu, supaya bisa membantu orang lain. Itu aja. Yes. Harga. Gimana? Harga. Kisaran. Well, Gak apa-apa. demi kemaslahatan bersama kita kembalikan ke perajin ya. Boleh? Nanti saya tanyakan ke perajin masing-masing nih, harga mereka bersaing soalnya beda-beda gitu. Dan yang tertera di sini ini bukan hasil satu perajin. Jadi masing-masing perajin itu mempunyai patokan price masing-masing. So saya nggak punya hak untuk mengklaim berapa harga yang mereka tawarkan. Ada berapa perajin Bu? Saya ini Bu. Berapa aja? Wah, banyak. Satu kain aja itu udah berapa orang yang bikin. Ya Paula lihat sendiri kan kemarin, bayi mama Paula tuh langsung loh terjun pada saat proses pembuatannya gitu. Jadi kalau ditanya berapa exactly-nya saya nggak hafal, tetapi dalam 10 looks itu banyak perajin yang terlibat. Jadi pas saya kesana tuh kaget ada yang dicemplungin gitu ya, dikaret-karetin sama dia. Ternyata ini putih-putih ini dia nggak ngasal, dikaret-karetin banyak banget. Pakai pola semuanya. Jadi pas dibuka jadi putih. Jadi saya nggak tahu teknik itu, jadi menghargai ya. Oh susah ya ternyata buat kayak begini ya. Yang dikira kayak ngasal ya, ternyata dia bisa menjadi pola yang kayak begini. Dia tuh dikaret-karetin dan karetnya banyak yang nanggung. Pas dibuka dicuri berapa lama, pas dibuka, oh ada bagian yang putih ya. Oh ini guna karetnya ya, saya bilang.
Jadi yang kita nggak tahu di sana di tentang ini kayak, kasihan buat mereka yang buat ini ya, itu susah banget gitu. Itu sih. Hebatnya mereka mempertahankan budaya Indonesia ya, culture kan ini gitu loh. Hebatnya mereka walaupun prosesnya sulit sekali dan mungkin harga nggak semahal brand-brand luar gitu ya. Tetapi semangatnya luar biasa dan itu adalah untuk memang kehidupan mereka, perekonomian mereka. Jadi ada satu cerita juga saya ke keluarga yang membuat ini ya. Ketika saya ke sana dia bercerita, ya gimana udah kerja udah lumayan. Itu kalau nggak salah sehari itu 60.000 ya. 60.000 kerjanya itu berapa jam ya? Dari jam 2 siang sampai jam Jam 2 siang sampai dari jam 12 jam 1 siang jam sampai 1 jam 2 jam 1 siang sampai jam 2 malam. Setelah selesai itu semua saya nanya, terus gimana? Iya, alhamdulillah ya, tapi sekarang anak saya kata dia mau berangkat sekolah. Kenapa? Nggak bisa bayar. Bayangin dengan udah bekerja aja dia masih belum mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya. Kalau bukan kita yang peduli, ini baru satu keluarga, gimana yang lainnya? Kalau saya ya berpikiran seperti itu. Makanya saya selalu bilang kepada orang-orang, tolong deh, jangan lihat kata serius sekolah, yuk kita lihat yuk, supaya kita nggak sombong, supaya kita selalu kayak, aduh, mereka yang butuh bantuan orang kita, semuanya. Yang akhirnya Bu Vivi itu bilang, jangan berhenti ya, saya bayarin ininya, tapi kita nggak bisa semuanya. Kalau ini jadi bisa menopang mereka semua, mungkin dengan pekerjaan ini dia bisa menafkahi keluarganya. Dan ini cerita benar, saya agak kaget gitu, saya benar-benar nggak percaya. Dan kalau kita belajar interaksi berarti. Kalau Mbak Horin, saya mau tanya, ini kan Mbak kan mengambil dari daerah baru kanalisasi lainnya, dan ini dari pengrajin Kalimantan sendiri. Nah, Mbak ini kan mau tampil di New York Fashion Week, di mana itu kan membawa nama Indonesia. Nah, kenapa Mbak hanya ngambil dari Kalimantan saja dan kenapa hanya nge-up Kalisasi Raman dan membantu pengrajin dari Kalimantan saja? Kenapa nggak mungkin collaboration dengan daerah mana seperti itu? Baik, jadi mungkin saya sudah sempat announce, this is not my first time ada di runway ini, dan kemarin-kemarin saya udah bawa kain-kain yang terkenal dari Indonesia, batik, tenun, itu udah. Jadi saya pikir kalau Sasirangan ini spotlight-nya nggak penuh, kita gabungin dengan batik, dengan tenun, maka yang akan dapat panggung batik tenun lagi. Spotlight-nya pasti akan kalah. Sementara visi dan misi saya adalah bagaimana salah satu kain tradisional yang bernama Sasirangan ini bisa sejajar dengan batik dan tenun, diakui, di spotlight oleh media-media, diangkat gitu. Jadi kenapa pertanyaannya, kenapa fokusnya di Banjarbaru? Pertama di karena stylenya berada di Banjarbaru, yang kedua adalah alasannya itu. Jadi kalau untuk batik saya udah sering banget sebelum-sebelumnya bawa. Tenun apalagi, saya penyuka tenun sekali, tenun Lombok, tenun Sumba, dan lain-lain. Tetapi Sasirangan ini jarang terekspos. Jadi kalau dia nggak kita full spotlightnya di dalam semua look Sasirangan nggak akan kelihatan indahnya, eksotisnya nggak kelihatan sebegitunya seperti itu. Oke, mungkin ya, mudah-mudahan bisa membantu satu aja ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu, insyaallah. Dan terima kasih sudah datang juga, nanti lebih pesannya dari kita semua. Mudah-mudahan informasinya jelas, insyaallah bisa membantu orang. bisa menjadi amal jariah. Bisa membantu bisa menjadi amal jariah ini untuk kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya ya, thank you. Tera, pakai cube nggak? Pakai ini nggak, headset nggak? Agak maju mas.
Pak, tangannya nggak sakit ya? Pak. Tengah, Mas Baim.